Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Dengan judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu, Saudara semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, dalam perikop bacaan kita hari ini, Rasul Petrus menuliskan suratnya untuk orang percaya yang berada di berbagai wilayah. Orang percaya ini merupakan orang-orang pendatang di sebuah wilayah. Karena itu, mereka sering kali tidak diperlakukan dengan baik oleh penduduk asli setempat di mana mereka tinggal. Orang percaya saat itu difitnah, bahkan ditindas. Dan oleh karena itu, Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk mereka, agar mereka tetap berbuat baik meskipun mereka diperlakukan tidak baik oleh orang-orang setempat. Saudara, Rasul Petrus memberikan sebuah prinsip hidup yang baik kepada orang-orang percaya yang mengalami tindakan yang kurang baik dari orang lain. Rasul Petrus mengingatkan kita untuk tetap menunjukkan perbuatan baik kepada orang yang jahat kepada kita. Apa yang Rasul Petrus ingatkan kepada orang percaya saat itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Yesus sendiri saat ia hidup di dunia ini. Selama Yesus berada di dunia ini, ia tidak selalu menerima perlakuan baik dari orang lain. Yesus juga bahkan mengalami penindasan dari orang lain. Meskipun apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan tindakan yang benar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, merenungkan hari ini, kita kembali diingatkan untuk tetap berbuat baik meskipun diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Khususnya saat kita hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Kita mungkin akan menerima banyak tekanan dan perlakuan tidak baik. Tetapi melalui teladan yang sudah Yesus berikan dan pesan yang Rasul Petrus berikan dalam ayat perenungan kita hari ini, marilah kita menjadi orang percaya yang tetap berbuat baik meskipun mengalami perbuatan buruk dari orang lain. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang percaya, bagaimanakah respon kita selama ini saat mengalami tindakan buruk yang orang lain lakukan kepada kita? Jika ada di antara kita, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, mungkin ada di antara kita yang membalas perbuatan orang tersebut, maka marilah kita berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Mintalah agar kita dapat menjadi orang percaya yang tetap berbuat baik meskipun diperlakukan buruk oleh orang lain.
Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang kembali dapat kami lakukan pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur buat setiap buat pesan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini melalui ayat bacaan yang kami baca hari ini, Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan untuk setiap kami untuk tetap berbuat baik meskipun orang-orang sekitar kami memperlakukan kami tidak baik. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kami membalas orang tersebut, atau mungkin ada niat di dalam hati kami untuk kami membalas orang tersebut. Ampuni kami dan ubahlah hati kami, kehidupan kami, sehingga mulai saat ini setiap kami dapat benar-benar mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Untuk setiap kami dapat menunjukkan sikap yang baik meskipun kami diperlakukan tidak baik oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Segala hal yang akan kami lakukan hari ini, percaya Tuhan turut campur di dalamnya, yang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.